Para ibu yang kami muliakan, berdasarkan tema yang sudah di-share bahwa pada malam hari ini kita membahas tentang puasa Tarwiyah dan Arafah, di mana berkaitan kepada kedua puasa sunnah tersebut tidak terlepas dari bulan Zulhijjah sebagai puncak daripada ibadah haji. Perlu kita ketahui bahwa puasa Tarwiyah itu jatuh pada tanggal 8 bulan Zulhijjah dan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kedua hari-hari ini tentunya memiliki sejarah, memiliki hikmah. Untuk itu mari pada kesempatan yang baik ini kita akan coba fahami sejarah penamaan hari Tarwiyah dan hari Arafah dan ibadah saum yang berhukum sunnah di dalamnya nanti akan kita jelaskan, akan kita fahami bersama. Para ibu hadirin rahimakumullah, kita tentunya sudah memaklumi bahwa di hari Arafah, di mana merupakan puncak berkumpulnya semua jamaah haji di sebuah padang yang dikenal dengan padang Arafah. Mereka di sana tidak lagi memandang status sosial, ekonomi, sama semua, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita berbicara berkumpulnya jamaah haji di padang Arafah, ini adalah satu gambaran bahwa kelak kita pun akan dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang dikenal dengan padang mahsyar, gitu. Pada saat kita berkumpul atau jamaah haji berkumpul di padang Arafah, status sosial, ekonomi semua dilepaskan urusan duniawi, membersihkan sifat-sifat kesyirikan di dalamnya, karena ada satu tujuan dalam ibadah tersebut, yaitu semata-mata mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita sudah memahami bahwa bulan Zulhijjah syarat akan sejarah, maka kali ini akan kita coba membahas tentang asal usul daripada penamaan Tarwiyah dan penamaan Arafah, agar kita faham Tarwiyah yang kita kenal pada tanggal 8 Zulhijjah dan Arafah kita kenal tanggal 9 Zulhijjah tentunya memiliki catatan sejarah. Kenapa itu muncul nama Tarwiyah dan kenapa itu muncul nama Arafah, gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim setidaknya memahami makna-makna yang saya sampaikan tadi. Tarwiyah itu apa maknanya, Arafah itu apa, dan bagaimana asal muasal daripada penamaan itu. Di dalam sebuah kitab tafsir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan ada 3
alasan tanggal 8 Zulhijjah dinamai tarwiyah. Definisi tarwiyah itu sendiri kita harus hafal betul-betul, bahwa definisi tarwiyah itu sendiri memiliki makna berfikir. Tarwiyah itu artinya berfikir, atau memiliki makna merenung. Kenapa? Berdasarkan di muqaddimah yang tadi saya bacakan di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sebelumnya sudah kita bahas tentang dua sosok manusia yang merupakan cikal bakal daripada perintah kurban, yang kita sudah bahas dahulu. Ada mengatakan pada periode Nabi Allah Adam alaihissalam, ada yang mengatakan pada periode Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan di saat Nabi Ibrahim, Allah perintah melalui ayat ini, surah As-Saffat ayat 102 ini, bahwa ketika anak beliau yaitu Ismail telah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, artinya si anak ini, Ismail kecil ini, sudah mampu membedakan yang baik dan buruk dan mampu diajak dialog secara sempurna oleh ayahnya. Dan di saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, ini arafil manami, aku melihat dalam mimpiku, azbahuka, aku menyembelihmu wahai Ismail, gitu. Fanzur matara, bagaimana pendapatmu hai Ismail, gitu. Jadi dialog ini merupakan sebuah pendidikan yang sudah kita utarakan pada perjumpaan sebelumnya. Ismail kecil saat itu berkata, qala, beliau berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan, ma tu'mar, kalau memang itu perintah dari Allah, gitu. Kerjakan mimpimu itu. Dalam proses, nah ini, dalam proses ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih Ismail saat itu, sebelumnya Nabi Ibrahim itu mengalami mimpi bukan hanya sekali, ibu. Pertama beliau mimpi malam pertama, dan malam pertama ini ada keraguan, berfikirlah Nabi Ibrahim yang dikenal dengan tanggal 8 Zulhijjah itu saat itu tarwiyah. Nabi Ibrahim berfikir sebelum beliau berkata kepada anaknya, ini mimpi datangnya dari Allah apa dari setan, gitu. Berfikir, nah itu dikenal dengan istilah tarwiyah. Berfikir, Nabi Ibrahim merenung, dan pada saat di malam ke-9-nya beliau bermimpi kembali, dan beliau tahu bahwa memang itu adalah mimpi dari Allah. Maka nanti arti Arafah itu mengetahui nanti ya, kita tarwiyah dulu. Tarwiyah itu berpikir, merenung. Jadi di malam 8 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim sudah mendapat mimpi yang kemudian beliau olah ini pikiran beliau, ini perintah dari Allah atau dari setan, gitu. Sebelum beliau mengatakan langsung kepada putranya yaitu Nabi Ismail, beliau berpikir, merenung beliau. Pas malam 9-nya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Oh, berarti baru mulai tahu bahwa itu adalah dari Allah, yang dikenal dengan
Arafah gitu. Dan tanggal 10-nya lah dilaksanakan proses penyembelihan tersebut. Gitu Bu. Ini sejarah Bu. Sejarah. Kembali pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib tadi yang saya utarakan bahwa setidaknya ada 3 alasan kenapa tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Tadi sudah diutarakan arti Tarwiyah sendiri berpikir Bu ya, atau merenung gitu ya. Menurut dalam tafsir tersebut beliau mengatakan fafihi salah satu aqwali ahaduha, ada 3 alasan kenapa tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan Tarwiyah. Salah satunya adalah anna Adam alaihi salam, yaitu pada peristiwa Nabi Adam alaihi salam amara bi bina'il bait. Saat itu Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membangun sebuah rumah. Jadi jauh sebelum peristiwa Ibrahim dengan Ismail tadi Bu, Tarwiyah sudah dikenal gitu. Allah memerintah kepada Nabi Adam untuk membangun rumah. Rumah sini adalah Baitullah, Ka'bah gitu. Falamma banahu tafakkara, dan saat itu Nabi Adam tafakkara, berpikir. Tarwiyah, berpikir. Artinya berpikir di sini kalau bikin rumah. Akhirnya beliau berkata, faqala, kata Nabi Adam, inna likulli amilin ajran fama ajri ala hazal amal. Sesungguhnya tiap-tiap pekerjaan itu ada ganjaran, ada balasan gitu. Kalau engkau perintahkan aku membuat rumah, lantas apa ganjaran yang kau berikan kepadaku, kata Nabi Adam. Jadi sebelum beliau menyanggupi membangun rumah tadi, beliau berpikir, tafakkara tadi. Ya, tafakkara, beliau berpikir. Artinya dibalik Allah memerintahkan membuat rumah kepada Nabi Adam, ini awal sejarah adanya Ka'bah gitu Bu. Ya. Kemudian qala, Allah kemudian berkata kepada Nabi Adam, iza tafta bihi ghafartu laka zam zunubaka bi awwali syauti min tawafik. Ganjaran yang akan kuberikan kepada engkau setelah engkau jadi tuh buat rumah, yaitu Baitullah, maka ketika engkau tawaf, ghafartu laka zunubaka, maka dosamu akan aku ampuni, kata Allah. Itu ganjaran. Jadi aku memerintah engkau membuat rumah bukannya tanpa tujuan dan tanpa apa? Tanpa imbalan gitu ibaratnya Ibu ya. Qala ya Rabbi zidni, Nabi Adam berkata, kurang ya Rabb. Kalau cuma itu doang mah kurang gitu. Kemudian Allah berfirman kembali, aghfiru li auladika idza tafu bih. Tidak hanya engkau yang tawaf, engkau akan kuampuni dosamu. Tapi ketika engkau tawaf di rumah tersebut, engkau akan kuampuni dan anak-anak keturunanmu akan kuampuni. Yang tawaf di situ. Makanya ketika tawaf ibadah haji itu, ampunan dosa akan dijamin diampuni oleh Allah. Coba ya. Lagi-lagi Nabi Adam berkata, qala zidni. Kata Nabi Adam, ya Rabb, masih kurang segitu gitu. Tambah lagi gitu. Qala aghfiru likulli man istaghfaralah at-taifuna min muahhidi auladik. Ketika itu Nabi Adam mendapat jawaban dari Allah, engkau akan kuampuni dosamu ketika engkau tawaf di rumah tersebut di Baitullah. Anak keturunanmu juga akan kuampuni, dan semua orang yang tawaf di situ yang murni untukku akan kuampuni. Jadi tanpa kecuali Bu ya, semuanya gitu intinya.
Jadinya ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk membuat rumah yaitu Baitullah, Nabi Adam nggak langsung mengiyakan, tapi tafakkara, beliau berpikir untuk membangun. Setelah beliau mengajukan, apa yang ku dapat dari setelah aku membangun rumah? Ternyata Allah ampuni dosanya, dosa anak keturunannya, dan dosa orang-orang yang tawaf di situ yang melepaskan kemusyrikan. Artinya yang memang karena Allah dia melakukan tawaf. Itu yang pertama. Alasan menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang penamaan tarwiyah. Gitu. Peristiwa Nabi Adam. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim yang di awal tadi saya katakan. Tuh. Baru peristiwa Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim bermimpi di malam ke-8 Zulhijjah itu, Nabi Ibrahim berpikir apa? Maksudnya berpikir apakah ini mimpi dari Allah, apakah dari setan gitu. Nah, ketika memang di malam ke-9-nya beliau bermimpi lagi, baru beliau tahu kita dengan Arafah gitu ya. Tahu mengetahui bahwa itu memang dari Allah, dan di tanggal 10 itulah baru dilaksanakan gitu, Bu. Rangkaiannya begitu. Kemudian pendapat yang ketiga menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, bahwa ketika penduduk Mekah ya, keluar pada hari Tarwiyah gitu, menuju Mina saat itu, kemudian mereka berpikir tentang doa atau bacaan atau kalimat, lebih tepatnya doa lah. Doa apa yang saya baca? Sehingga mereka tuh berpikir doa apa ya? Doa apa ya? Dan itulah dikenal dengan tarwiyah. Gitu, Boh. Jadi ada 3 alasan. Pada zaman Nabi Allah Adam diperintah oleh Allah ketika mendirikan rumah. Kedua, ketika peristiwa Nabi Ibrahim bermimpi pada malam ke-8 Zulhijjah. Dan yang ketiga, pada saat penduduk Mekah saat itu keluar ke Mina dan dia berpikir baca doa apa? Berpikir, merenung, itu arti dari tarwiyah. Kemudian setelah kita memahami tentang makna dari tarwiyah dan urgensi dari sebuah ibadah di tanah suci gitu ya, salah satu tadi sudah kita ketahui bahwa tawafnya seorang muslim muslimah melaksanakan ibadah haji khusus dia mengharap ridha Allah, melepaskan kemusyrikan di dalamnya, maka dosa-dosanya diampuni gitu. Kemudian kita baru melanjut tentang Arafah sebelum ke puasa, Bu ya, sebelum ke puasa ini. Jadi kita harus nggak langsung ujuk-ujuk puasa tarwiyah, tapi nggak tahu riwayat, nggak tahu sejarah kenapa itu tarwiyah gitu kan, ada apa gitu kan, sampai ada perintah puasa sunnah itu ada apa gitu ya. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Sedangkan berkaitan makna kata Arafah, ulama berbeda pendapat, Ibu. Ada yang mengatakan Arafah itu diambil dari kata iktiraf, artinya pengetahuan. Ada yang mengatakan Arafah yang artinya harum, bau mulut yang harum gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kata Arafah itu kalau kita kaitkan tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ayah beliau, itu satu rangkaian. Di malam 8 Zulhijjah beliau mengalami mimpi dan disitu mengalami kebimbangan, mengalami kebingungan. Berpikirlah Nabi Ibrahim. Di malam di malam berikutnya, di malam ke-9 Zulhijjah, barulah dia tahu bahwa itu adalah mimpi dari Allah gitu. Biasanya kalau mimpi itu benar atau salah biasanya kan berulang gitu biasanya, gitu petunjuknya dari Allah. Kemudian para ibu, setelah kita mengetahui kata tarwiyah artinya berpikir, merenung, Arafah artinya mengetahui gitu ya, mengetahui akan apa? Tadi di awal lagi saya katakan, saya tegaskan peristiwa Nabi Ibrahim ketika di malam ke-9 Zulhijjah beliau mengetahui bahwa itu memang perintah dari Allah, dan besoknya barulah dia minta pendapat kepada Ismail, dan saat itu juga dilaksanakanlah peristiwa penyembelihan Ismail yang Allah ganti dengan seekor kibas atau domba. Para ibu yang kami muliakan,
keutamaan daripada tarwiyah dan hari Arafah sebelum kita bahas tentang puasanya, Bu ya. Membahas keutamaan dan keagungan 2 hari ini, yaitu 2 hari pada bulan Zulhijjah tanggal 8 dan 9. Sebetulnya anjuran para ulama itu diawali pada tanggal 1 Zulhijjah. Sudah mulai banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian tentang keutamaan kedua hari ini, baik itu hari Arafah, Tarwiyah dan Arafah, Allah dalam surah Al-Fajr ayat ketiga itu ya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wasyaf'i wal watr. Nah, demi yang genap dan yang ganjil. Pengertian demi di sini kalau kita bicara ilmu nahwu sharaf ada waw qasam, waw yang menunjukkan sumpah gitu ya. Berarti memiliki keagungan kalau Allah sudah mengatakan itu. Dibandingkan makna-makna lain kalau sudah kata waw qasam ya, ada tak qasam nanti ya. Kemudian seorang ulama Syekh Abu Hafs Umar bin Ali bin Adil Ad-Damishki mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat tadi surah Al-Fajr ayat 3 beliau mendefinisikan qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, asy-syaf'i pengertian demi yang genap gitu ya, yaumut tarwiyah wa arafah. Yang dimaksud dengan syaf'i di sini adalah hari tarwiyah dan arafah. Wal watr di sini yaumun naharnya, yaitu hari penyembelihannya ya. Jadi ganjil dan genap gitu Bu ya. Maaf, genap dan ganjil gitu ya. Karena kalau kita lihat lagi hari tasyrik, nah itu hari jadi tanggal 10 Zulhijjah tidak hanya di tanggal 10 Zulhijjah pelaksanaan daripada penyembelihan, tapi dilanjut dengan tanggal 11, 12 dan 13. Rangkaian ini nggak lepas dari bilangan genap dan ganjil gitu maksudnya. Para ibu yang kami muliakan, setelah kita memahami tentang Arafah, Tarwiyah gitu ya, kemudian kita sudah juga memahami tentang keutamaan di sini yang saya katakan tadi, bila Allah sudah menyatakan sumpah berarti memiliki keistimewaan yang luar biasa gitu maksudnya. Jadi 2 hari ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Untuk itu keutamaan ini tentunya bagi kita umat Islam ya, yang tidak menjalankan ibadah haji ada sunnah, ada anjuran, yaitu melaksanakan saum pada tanggal 8 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa tarwiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan puasa Arafah. Yang mana yang utama? Kedua-duanya saya katakan tadi berdasarkan riwayat tadi dalam surah Al-Fajr tadi, itu kedua-duanya punya keutamaan. Lantas apa yang diberikan oleh Allah ketika kita puasa? Nah, ini puasa Bu ya. Jadi jatuhnya besok tanggal 10 Zulhijjah itu tanggal hari Kamis Bu ya, berarti mulai hari Selasa dan Rabu kita melaksanakan puasa. Dalam sebuah riwayat ya, dalam kitab Jami'ul Al-Hadis juz 14 halaman 34, Shaumu yaumit tarwiyah kafaratun sanah. Puasa pada hari tarwiyah kafarat, sebagai penebus dosa 1 tahun Bu. Dosa-dosa yang kita miliki 1 tahun akan tertebus dengan adanya kita melaksanakan puasa tarwiyah. Jadi kan sangat sayang kalau kita nggak melaksanakan gitu ya. Dan ini merupakan bagian dari ibadah, khususnya ketika memang orang-orang jamaah haji kita, kaum muslimin muslimat yang sedang di Makkahul Mukarramah, ketika di hari tarwiyah tersebut gitu ya,
Karena mereka di tanggal 9 akan wukuf di padang Arafah gitu. Dan melakukan perjalanan tersebutlah ketika dia di tanggal 8 tersebut. Kita sebagai seorang muslim yang tidak menjalankan ibadah haji, sebaiknya dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Allah akan berikan pahala sebagai penebus dosa. Di sini penjelasan ya tentunya dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil Bu ya. Itu puasa apa? Tarwiyah tanggal 8-nya. Wasaumu yaumi Arafah kafaratun sannatain. Puasa Arafah yang kita laksanakan di tanggal 9 Zulhijjahnya sebagai kafarat, penebus dosa kita sannatain, selama 2 tahun. Ada riwayat mengatakan 1 tahun yang lalu sudah diampuni oleh Allah, 1 tahun mendatang yang belum kita lakukan sudah mendapat ampunan dari Allah. Jadi begitu luar biasa pahalanya gitu. Ya tentunya niatkan karena Allah, bahwa ketika kita melaksanakan puasa tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah tersebut, maka di hari itu kita puasa, 1 tahun dosa kita telah tertebus. Kemudian dilanjut di tanggal 9-nya, 2 tahun dosa kita akan tertebus. Dosa yang lalu yang sudah pernah kita lakukan dan dosa mendatang yang belum kita laksanakan sudah dihapus. Masya Allah. Ketika kita bicara keutamaan tentang puasa ini, Tarwiyah dan Arafah, maka sangat disayangkan bila 2 hari ini tidak kita lakukan untuk melaksanakan apa? Ibadah puasa. Lantas bagaimana niatnya? Nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah. Jadi puasa tarwiyah seperti itu. Nawaitu shauma tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Arafah diganti saja tarwiyahnya dengan Arafah. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Tata cara sama sebagaimana puasa-puasa seperti Ramadan, larangannya gitu ya. Hanya saja hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah memiliki keutamaan yang tadi telah kami sampaikan di awal. Para ibu yang kami muliakan, di samping dosa yang kita lakukan akan menjadi akan ditebus oleh Allah selama 1 tahun ketika puasa tarwiyah dan 2 tahun saat kita berpuasa Arafah. Tidak hanya itu keutamaan di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat mengatakan ma min yaumi aktsara min ayyu'tiqallahu fihi minan nar min yaumi Arafah. Allah Subhanahu wa taala tidak lebih banyak membebaskan dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Saking Allah memuliakan hari Arafah, Allah itu membebaskan banyak dari penghuni neraka, dibebaskan di hari Arafah. Jadi kalau kita bicara keutamaan, di samping memang ini syarat akan sejarah, kita mengenang sejarah gitu, kita juga ibadah sunnah, dan dibalik itu Allah tidak lebih banyak membebaskan penghuni neraka kecuali pada hari Arafah. Jadi di hari Arafah itu orang yang di neraka itu dibebaskan siksanya Bu. Saking Allah memuliakan hari apa? Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Para ibu yang kami muliakan, dari rangkaian penjelasan yang kami sampaikan tersebut, tentunya tidak itu saja yang bisa kita lakukan. Saya katakan dari awal bulan Zulhijjah tanggal 1, 2, 7 gitu sampai 7 baru lanjut ke, artinya 9 hari itu ya maksud saya. 1 sampai 9 itu diisi dengan aktivitas-aktivitas ibadah, istighfar, sholawat, baca Quran, berbuat baik, sodakoh. Itu pun tidak kalah
nilai pahalanya gitu. Lantas kalau kita memang ada kesempatan hanya nanti tanggal 8-nya dan 9-nya, ya silakan dilakukan, dan ini juga memiliki keutamaan yang cukup besar ya, keutamaan yang cukup luar biasa. Untuk itu mari melalui kegiatan kita pada malam hari ini kita sudah mengetahui, oh berarti tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah punya perjalanan sejarah gitu. Dan kita sudah tahu artinya berpikir, merenung. Dan kenapa, ada apa dengan merenung dan berpikir? Ternyata ada peristiwa yang menuntut Nabi Adam untuk berpikir ketika Allah perintah beliau membangun Baitullah ya. Kemudian di saat Nabi Ibrahim mendapat mimpi, Nabi Ibrahim pun bermimpi dan beliau merenung dan berpikir. Dan perlu kita ketahui tambahan bahwa ketika kita bicara Arafah dalam sejarah, Nabi Ibrahim dengan istri beliau dan putra beliau saat itu berpisah berbulan-bulan dan bertemu di Arafah gitu. Nabi Adam pun dengan Siti Hawa ketika dikeluarkan dari surganya Allah, Nabi Adam di sebuah tempat, Siti Hawa di sebuah tempat, dan pada akhirnya bertemu di sebuah tempat yang namanya Arafah. Dan disitulah makanya dikatakan bertemunya seluruh jamaah haji, berbagai macam suku, bangsa, warna kulit, status sosial, semuanya berkumpul. Hikmahnya banyak Ibu. Kalau kita bicara perjalanan ibadah haji itu banyak sekali hikmah. Dan setiap rangkaian ibadah haji itu syarat akan tuntunan dan sejarah gitu. Jadi tidak ada apa dengan zumrah kemarin kita sudah sampaikan, ada apa dengan wukuf di padang Arafah, ada apa dengan sa'i dan sebagainya. Itu semua syarat akan perjalanan sejarah para nabi-nabi terdahulu, dan kita sebagai umat tentunya tidak boleh melupakan akan itu ya, dan menjadi satu rangkaian ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji di bulan Zulhijjah khususnya ya, karena bulan haji, ibadah haji tidak boleh dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Kalau umroh mah bebas gitu ya. Kalau ibadah haji hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Barangkali itu saja para ibu yang kami muliakan, bahwa pelaksanaan ibadah puasa tarwiyah dan Arafah insya Allah mudah-mudahan jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah hari Selasa, dan hari taruh puasa Arafahnya jatuh pada hari Rabu ya, dan tanggal hari Kamisnya adalah pelaksanaan daripada Idul Adha. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keberkahan dari Allah, dan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.